Karena secara ekonomi dianggap sudah bagus dari pertumbuhan ekonomi, tetapi soal pemerataannya masih menjadi persoalan. Identifikasi potensi, ojo kabeh lho ya, itu politik toh, acak peluru seluruh, terus komputernya langsung lewat satelit terus digait pakai laser langsung nyundul. Ini sebelum Cina itu hebatnya untuk ngiming-ngimingi supaya hubungan itu membangun infrastruktur. Kalau Amerika janji nanti akan bantu Indonesia. Padahal sekarang ada indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi lainnya, yaitu melihat mengenai equity, pemerataan. Kalau Indonesia ini pertumbuhannya tinggi dari dolar, memang kayak tinggi karena setiap sektor naik dalam pertumbuhan pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya. Tapi soal pemerataan equity, jadi apakah listrik per kapita itu sudah rata? Apakah air per kapita itu sudah rata? Ketuaan gulung atau PPN? Rumah yang gede-gede pun sekarang itu masih air tanah, bukan PDAM. Di luar negeri, saat melarat-melarat negara maju ya, saat melarat-melarat orang itu PDAM, dan itu bisa diminum. Dan itu sudah 100 tahun yang lalu. PDAM yang bisa diminum. Bisa diminum. Di Surabaya kan PDAM nggak bisa diminum. Air bersih aja. Air bersih. Kalau di negeri, wastafel itu bisa diminum Di tempat umum. dan umum ya, dan sebagainya. Langsung minum. Artinya, betul nggak listrik per kapita kita sudah tinggi? Betul nggak pendidikan per kapita kita sudah tinggi? Sudah merata. Betul nggak pendidikan kita sudah merata? Di Jawa Timur, kalau kita ngomong soal Jawa Timur, ini tantangan kami sekali lagi. Kalau melihat indeks pembangunan manusia (IPM), itu kan pendidikan, kesehatan, apa gitu. Ini Pak Haruna waktu di BPD dari membahas. Itu di Jawa Timur tuh provinsi negara paling sugih, minyak, bukan garam, lengkap ya, kayaknya lengkap. Tapi IPM-nya tahun berapa saya lupa, itu kalah sama Jogja. Jogja nomor 1, ini nomor 15. Dan setelah diteliti, ini datanya misalkan kesehatan, malaria paling gede untuk sampah, copot paling gede untuk sampah, Pamekasan, stunting paling stunting itu orang anak pendek itu, karena provinsi itu bodoh dan sebagainya. Ini tantangan kita kan, ya. Ternyata indeks pembangunan manusia kita Jawa Timur dibanding provinsi lain rendah, ya. Katanya sugi. Jadi ini yang analogi saya mengatakan Indonesia pertumbuhannya tinggi, lumayan bagus, tapi pemerataannya masih tinggi. Adik-adik sekalian, waktu saya di konsulat Amerika, hampir setiap bulan saya keluar pulau. Kalau saya ngomong sama teman saya, Cak Ubek nek delok Indonesia, udah delok Sidoarjo, udah delok Bangil, Jember, Malang, Jogja, Bandung dan sebagainya. Sak desa-desanya Jawa Timur, kalau kita pakai contoh Jember, Cilawan ya, itu soal listrik sampai aspalan sih ya. Tapi luar pulau 5 kilo ke atas. Dan kita nangis adik-adik kita berangkat sekolah nggak pakai sepatu. Dan hampir seluruh provinsi di luar Pulau Jawa itu listrik mati seminggu 2 kali. Jadi kalau misalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kok apik, itu kalau gede, tapi kalau ternyata jomplang ya. Jadi ini perlu perhatian. Meskipun kita secara ekonomi dianggap sudah bagus dari pertumbuhan ekonomi, tetapi soal pemerataannya masih menjadi persoalan. Ini juga kami harus berperan, terutama soal pendidikan, kesehatan, usaha dan sebagainya. Sebelum saya teruskan, saya usul HMI kalau pakai istilahnya connecting the dots ini harus identifikasi potensi. Ojo kabeh lho ya, itu politik toh. Ngomong Anies Baswedan itu ro kabeh pinter. Ngomong ini jan sambu ro kabeh. Iki konspirasi ro kabeh. Tapi soal environment, soal neraca, soal isu-isu begitu tidak ada. Saya waktu di konsulat Amerika ada bahwa itu kalau ada bantuan Amerika, saya kepingin mengirim orang-orang di Jawa Timur yang mengerti lingkungan. Soal pemerataan tadi itu menjadi tantangan HMI kami ke depannya untuk berkiprah. Identifikasi sering jadi dosen
sing seneng jadi usaha-usaha, sing seneng PSI, tidak semua ke politik. Kalau enggak, kita sedih. Harunan, saya waktu 7 bulan di UNER itu diskusi sama Cak Amin dan para senior di bawah. Seluruh perguruan tinggi swasta di Surabaya, Unpad, Perbanas, Petra, Widya Mandala, dan sebagainya. Karena itu tidak hanya akan menjadi anggota NATO, tapi Amerika akan menempatkan nuklir ada di sini, dan hanya 5 menit kalau dibongkar ke Moskow. Dan bagi Putin ini adalah soal pertahanan negara. Mau tidak mau saya harus menyerang. Ya. Taiwan itu begitu. Berikutnya Korea Utara, Korea Selatan itu masih technically at war. Secara teknis masih tidak yang berperang. Ya. Korea Utara juga memiliki nuklir dan akan mengancam Amerika, Jepang, Korea Selatan sebetulnya. Berikutnya South China Sea, Laut Cina Selatan itu toko Cina terus Natuna ternyata. Dari Cina kayak kui, ya Indonesia meskipun kirim kapal perang, mohon maaf ya bukan berarti menyembelihkan TNI dan teknologi ini bukan maju, tapi semua tuh Waktu. ini nyebu pakai. Jadi sekarang kalau ya perangnya Amerika di Irak, di Afghanistan atau Rusia di Ukraina, itu para pasukannya pakai komputer, pakai laptop untuk melihat target. Ketika serbu nggak ngono, pakai target ya. Jadi bom itu misalkan kami di bom itu ngebomnya ke Jember, itu acak peluru seluruh, terus komputernya langsung lewat satelit terus digait pakai laser langsung ini sebelok belok, memang sampai toko satelit sudah belok yang namanya hypersonic bom itu. Nah, China Selatan sekarang Cina mulai ini, dan Cina membuat kapal induk mulai besar, dan itu TNI menjaga di Natuna. Balik Cina melanggar, yaitu mengirim nelayan mencuri ikan di Natuna. Katanya Cina nggak mencuri, itu tanah saya kok, laut saya ngece, kata lebih cuma itu redok langsung. Begitu kita mengejar nelayan itu kapal perangnya Cina. Oh, itu kita ngejar kapal Cina perang datang. Tapi apa kok mana bagus ya. Itu sadar. Berikutnya di selatan kita, Fiji, Solomon Island, Papua New Guinea. Sekarang Amerika dan Australia mulai gedem-gedem mulai gawat. Karena Cina sudah membuka diplomatik di sana dan membangun. Cina itu hebatnya untuk ngiming-ngimingi supaya hubungan itu membangun infrastruktur. Kalau Amerika janji nanti akan saya bantu Indonesia sekian triliun gitu, tapi di duit turun. Cina langsung bangun gedung, bangun jalan, bangun itu, dan itu dianggap oleh negara-negara itu lebih dari Cina. Tapi itu Australia sama Amerika Selandia Baru mulai khawatir nanti akan bikin pangkalan militer di situ. Ini dekat Indonesia. Saya cerita sama teman-teman TNI yang kolonel ya, di bawah saya alumni UNER. Dek kolonel ngerti nggak? Konco-konco TNI ini harus dibahas nggak itu? Turun kata Cak. Baik. Ya. Berikutnya dari sekarang pernah dengar Amerika mendeploy mengirim 90 ribuan marinir di Australia. Jadi Indonesia kayak apa itu? Kayak Papua kayak dari kan. Tapi Amerika sudah dekat di Australia punya sekian marinir. Artinya what I'm trying to say adalah yang ingin saya katakan, Indonesia sekarang dilingkupi wilayah yang sangat bahaya, sangat sensitif. Suatu saat bisa meledak. Ini bagi kita adalah soal ketetapan keputusan politik luar negeri kita. Itu kita ikut siapa? Bebas aktif, apa melok Cina, apa melok Amerika. Cina itu meniru Amerika, doing copycat what the American doing, seperti yang dilakukan Amerika, yaitu
saya pernah mengirim Ki Hasyim Muzadi almarhum ke Amerika, Kiai Nurudin Bangkalan ke Amerika, orang Jember Kiai Muwaffiq Banyuwangi ke Amerika. Aku yang ngirim ya. Orang-orang Islam yang ada program ke Amerika itu waktu saya dulu yang mendominasi ya. Sekarang Cina ikut seperti Amerika mengundang tokoh-tokoh NU Muhammadiyah setiap tahun, termasuk teman kita, sahabat saya dan umurnya juga saya, Profesor Zainuddin Maliki waktu di Muhammadiyah dikirim ke Cina, dikelilingkan ke Beijing, Guangdong, Shenzhen, Hong Kong, gede maju nih. Cina itu bikin jalan tol 2000 kilo ning lorone Surabaya Jakarta. Itu 1 tahun. Tol kita Waru Mojokerto itu 5 tahun. Karena 1 tahun dari itu. Orang Islam ini kiai-kiai, orang NU dan sebagainya. Yang pinternya Cina tidak dibawa ke Uighur, tempatnya orang Islam dibantai. Apa targetnya Cina? Yaitu orang Indonesia Islam yang boleh Cina apik kok judul komunis kok saiki wis ngono ya. Dan itu pendapat seperti itu menurut saya tak amati juga berlaku di adik-adik AMI. Karena adik-adik AMI juga banyak membaca buku CIA Amerika, Rusia, itu pakai jurnal gitu dan sebagainya. Ternyata ketika Polres PKI itu angkatan darat kok sehingga Amerika begitu. Karena Pak Harto ketika ada pemberontakan besoknya itu malamnya ketemu Untung itu anak buahnya di Coast Guard. Waktu Tommy kena air panas lagi, berarti dari CIA ngerti itu Soeharto, berarti sih buat berontak ini Soeharto negara. Tapi kok Islam percaya. Sementara aku ngomong Taufik, awal-awal ini saya menyaksikan ya. Waktu saya masih umur saya kelas 6, tapi menyaksikan penyembelihan. Yang ingin saya katakan adalah narasi-narasi seperti ini kadang-kadang adik-adik kita happy, kami pisang foto ini ada persemua itu. Sehingga mengenai jati diri kita jadi hilang. Yang dibaca itu koyok-koyok pinter. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya 20 tahun kemudian saya ini pegawai Departemen Luar Negeri Amerika 20 tahun. Jadi ngerti keadaan. Jadi begitu memang negara maju ya. Sementara kita jadi sekarang kita dilingkupi, saya dilingkupi oleh sensitivitas perang di wilayah kita di Laut Selatan, di Pasifik, di Korea dan sebagainya ya. Ukraina sekarang ramai dan sebagainya. Bisa-bisa nanti Iran ini akan dicoba dan kita sedih kalau mengatakan begini. Islam ini ngomong ngapunten, ini ngomong gampang-gampangan ini gak enak, ngomong goblok-goblokan nih. Gini, orang Israel itu 3 juta, masa kalah orang Islam 2 juta. Ya, Cak Nurwalis pernah ceramah dulu, almarhum Cak Nur Masjid. 1000 orang di Amerika itu ada 750 PhD. 1000 orang di Jepang ada 600 PhD. 1000 orang di Malaysia ada 500 PhD. 1000 orang di Indonesia ada 75 PhD. Tapi 1000 orang di Israel ada 990 PhD. Nah, ini soal pinter ya. Sehingga seakeh-akeh orang Arab, saya ke Mesir kemarin, ke kami malu, ke Al-Azhar dan sebagainya, diskusi dengan orang-orang Arab dan sebagainya. Israel tidak hanya di situ. Jadi sekarang kalau umroh sama haji, hotel-hotelnya kan tutupnya orang Arab, Intercontinental Hotel, Hilton, apa yang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi barang orang itu Pepsi Cola orang ya. Dan ada dia tidak tahu intelijen Saudi itu puluhan tahun bekerja sama dengan Israel untuk merubah narasi media. Kalau ada korban Israel, gede-gede berita itu. Kalau ada korban Israel di pantai Palestina, gede-gede media itu. Kalau orang korban Palestina, ojo dimuat. Oh, Itu ini internasional begini, ya. Nah, nanti saya akan bahas. Palestina sekarang dia alone, kami sendiri. Karena sekarang negara-negara Arab mulai membuka hubungan diplomatik
dengan Israel. Ya. Nah, di Ukraina, Rusia dan sebagainya, ini sekarang kondisi orang kita ini itu mesti cukup hati si nabi. Kita tahu cari ini nabi biar tapi kiamat mesti ngono itu sing bicara lagi bukti-buktinya itu. Ono Syam, nabi kan ngomong begitu kan? Sampai di Syam. Syam itu Syria, Lebanon, Yordania, Filistin, Palestina. Itu sekarang mulai bergolak. Ya. Jadi sekali lagi Indonesia, apa hubungannya kita? Saya diskusikan ini perang ini bukan hanya karena perang saja, tetapi secara ekonomi kita akan tergantung.